sebagian ulama yang membaca laqad ja'akum rasulun min anfasikum, telah datang seorang rasul kepada kalian yang paling mulia di antara kalian. Intinya yang ingin saya sampaikan adalah tidak ada manusia yang keagungannya, kemuliaannya, kebesarannya, keutamaannya melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua nabi dimuliakan oleh Allah, tapi tidak ada kemuliaan mereka yang melebihi kemuliaannya Rasulullah. Bahkan satu-satunya nabi yang dimuliakan sampai ke namanya itu hanya nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti nama-nama para nabi nggak mulia, cuman kemuliaan nama Rasulullah melebihi daripada kemuliaannya para nabi. Nama-nama para nabi itu yang pilih Allah Subhanahu wa taala, jelas mulia. Cuman kemuliaan nama mereka, semulia-mulianya nama-nama para nabi, tidak ada yang melebihi kemuliaan nama Rasulullah SAW. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rafa'na laka dzikra, dan kami Allah tinggikan bagimu wahai Muhammad sebutan namamu. Kami Allah muliakan bagimu wahai Muhammad sebutan namamu. Contoh, bukti sebagai perbandingan nama-nama para nabi di dalam Al-Quran, tidak Allah sebut gelarnya mereka. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, ya Nuh innahu laysa min ahlik, wa nadainahu ayya Ibrahim, ya Yahya khudil kitaba biquwwah, ya Musa aqbil wa la takhaf. Dipanggil nama-nama mereka oleh Allah tanpa gelar kehormatannya. Enggak dipanggil ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, enggak. Cukup dengan nama mereka. Beda dengan cara Allah menyebut nama Rasulullah SAW dalam Al-Quran. Tidak sekalipun Allah panggil, Allah sebut nama beliau di dalam Al-Quran, kecuali selalu Allah sempurnakan, Allah sertakan kemuliaan gelar kehormatan beliau. Contoh, wa ma Muhammadun illa rasul, Muhammadun Rasulullah, maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Selalu setiap nama Nabi Muhammad disebut di dalam Al-Quran, Allah sebut gelar kehormatan beliau. Atau kadang Allah panggil gelar kehormatannya saja. Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Beda jelas, begitu nyata perbedaan kemuliaan nama-nama para nabi dengan kemuliaan satu nama, yaitu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang kedua sebagai bukti, sebagai perbandingan. Ketika kita sholat, apakah wajib nyebut namanya Nabi Adam? Apakah wajib kita sebut namanya Nabi Nuh? Apakah wajib kita sebut namanya Nabi Idris? Apakah batal sholatnya kita kalau kita nggak sebut nama Nabi Ibrahim? Ya, tetap sah. Tidak menjadi kewajiban, tidak menjadi rukun, tidak menjadi syarat untuk menyebut nama-nama para nabi terdahulu. Yaitu Nabi Ibrahim sunnah. Itu pun disebut nama Nabi Ibrahim setelah disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kalau seandainya enggak disebut itu nama Rasulullah, enggak disebut nama Nabi Ibrahim.
Ketika sholat kita nggak wajib sebut nama siapapun kecuali satu nama. Wajib kita sebut nama Nabi Muhammad SAW dalam sholawatnya kita ketika kita sholat. Lihat, wa rafa'na laka dzikra. Contoh yang ketiga sebagai bukti, sebagai perbandingan, kalau kita sholat, sebagaimana yang kita tahu, kalau kita sholat kita nggak boleh bicara sama manusia. Enak-enak sholat ada yang ketuk pintu, Assalamualaikum, kita jawab, sholat nih kita jawab Waalaikumsalam, batal sholatnya gitu. Kenapa? Bicara sama manusia. Jawab salam itu sudah dikatakan sebagai bicara, ngomong. Atau kita sholat, tengah-tengah sholat ada jamaah yang bersin, kemudian kita doakan yarhamukallah, yarhamukallah, batal sholatnya kita. Lu kan doa Habib, nanti dulu. Jawab salam, mengucap salam, mendoakan orang, nanti dulu. Kenapa? Sholat ini hadrah ilahiyah, hadrah rabbaniyah, hadratullah, kehadiratnya Allah, kehadirat ilahi, kehadirat Tuhan. Bukan timing, bukan waktu yang tepat bagi kita untuk bicara sama manusia walaupun dalam rangka kebaikan. Memangnya kita sholat ini nggak dalam rangka kebaikan? Apakah manusia lebih patut untuk kita reken daripada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sholat? Udah, nanti dulu manusia. Yang penting Allah dulu. Kalau kita sholat kita nggak boleh ngomong sama manusia. Tapi ada satu manusia agung yang justru kalau kita nggak uluk salam sama beliau malah batal sholatnya kita. Kalau kita nggak memulai pembicaraan dengan beliau, memulai salam dengan beliau, malah batal sholatnya kita. Karena itu kalau kita sholat kita wajib nyebut assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka, kan uluk salam ini sama Nabi. Ada kaf alayka, bukan alaihi. Atas anda keselamatan ya Rasulullah, bukan atas dia, kata ganti orang kedua. Berarti kan ada lawan bicara. Semoga senantiasa keselamatan tercurahkan kepada anda, kata ganti orang kedua. Berarti ada lawan bicaranya dong. Berarti kan kita sedang bicara nih sama Rasulullah. Bahkan kalau kita masuk kuburan gimana? Assalamualaikum ya ahla dari qaumin minal mu'minin. Ngucap salam sama mereka, padahal kita tahu mereka ini udah meninggal semuanya. Kalau dohirnya ketika kita masuk kuburan ngucap salam, siapa lawan bicaranya kita? Nggak ada, nggak kita lihat kok. Nggak ada. Jasadnya boleh mati, tapi rohnya nggak mati. Ada rohnya mereka yang merasakan nikmat di alam kuburnya, ada rohnya mereka yang merasakan azab di dalam kuburnya. Apalagi rohnya manusia sekelas Rasulullah SAW. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dohirnya nggak ada lawan bicara, tapi hakikatnya kita sedang berbicara langsung dengan ruhaniyahnya Rasulullah SAW. Tidak terbantahkan. Kullama udhkar tudhkar ma'i. Sebagian daripada tafsiran wa rafa'na laka dzikra adalah setiap aku Allah disebut sebagai Tuhan, maka kamu wahai Muhammad disebut sebagai utusan. Ini saya membahasakan Muhammad karena pakai bahasanya Allah ya. Bukan niat kurang ajar kok. Habib Fahmi dari tadi Muhammad. Ketika saya membahasakan bahasanya Allah, ya saya pakai bahasanya Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau kita nggak patut kalau kita sebut nama Nabi Muhammad hanya dengan namanya saja. Kenapa? Karena Allah pun tidak pernah menyebut nama Nabi Muhammad hanya dengan namanya saja. Selalu disertai dengan gelar kehormatannya. Itu kalau kita nyebut nama Rasulullah, sebut gelarnya Nabi Muhammad Rasulullah, Habibuna Muhammad, Sayyiduna Muhammad, gelar kehormatannya. Kenapa Allah aja nggak sebut nama beliau hanya dengan namanya saja? Cukup dikatakan anak itu anak yang durhaka kalau dia sebut nama ayahnya hanya dengan namanya saja. Cukup dikatakan santri itu adalah santri yang durhaka kalau dia sebut nama gurunya hanya dengan namanya saja. Bukan
yang lebih fatal. Bukan hanya ada murid yang durhaka, ada yang lebih parah. Siapa? Umat Nabi Muhammad yang durhaka kepada Rasulullah SAW. Termasuk kedurhakaan kalau kita nyebut nama Nabi Muhammad hanya dengan namanya saja, nggak patut, nggak pantas. Kenapa? Allah aja nggak pernah berbuat seperti itu. Kalau ada yang boleh, ya cukup Allah. Kenapa? Nabi Muhammad tercipta karena Allah, Nabi Muhammad mulia karena Allah. Nah kalau kita ini kan mulia karena Nabi Muhammad SAW. Jelas. Lihat, wa rafa'na laka dzikrak. Setiap aku disebut sebagai Tuhan, wahai Muhammad, engkau disebut, selalu disebut bersama aku sebagai utusan, sebagai Rasul, sebagai Nabi. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian azan juga begitu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian miftahul jannah, kuncinya surga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah itu nggak buka. Kuncinya surga itu pintunya tidak akan terbuka kalau kita cukup mengucap la ilaha illallah, nggak ada Muhammad Rasulullah. Keislaman seseorang juga tidak akan diterima oleh Allah kalau cuman asyhadu an la ilaha illallah saja. Adzan juga nggak sah kalau cuman ada asyhadu an la ilaha illallah nyatok. Bahkan doa itu kalau ingin diijabah oleh Allah butuh pelicin. Apa pelicinnya? Sholawat di awal dan di akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Doa banyak. Baru terakhir apa? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Loh, ada sholawat di awal dan sholawat di akhir. Kenapa? Setiap doa kalau nggak ada sholawat di awal dan di akhir, mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah terlalu dermawan untuk menerima dua sholawat di awal dan di akhir, tapi yang di tengah-tengah, apa yang diapit oleh dua sholawat justru ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah dua sholawatnya diangkat, doa yang diapit oleh dua sholawat itu pun juga diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat, termasuk sholat. Setiap aku disebut, kamu juga disebut. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Allah disebut. Setelah itu apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lihat. Contoh yang keempat, bukti yang keempat sebagai perbandingan. Kalau kita mendengar nama para nabi, Nabi Adam kah, Nabi Idris kah, Nabi Nuh kah, nggak ada kewajiban kita untuk nyaut alaihi salam, nggak ada. Bagus ya, bukan dilarang, tapi kalaupun nggak nyaut juga nggak apa-apa, nggak ada resiko. Sholat Jumat, imamnya ketika rakaat pertama baca inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa, ada yang nyaut alaihi salam, bagus. Mendoakan baik orang lain itu mendoakan baik dirinya sendiri, apalagi yang didoakan adalah para nabi alaihi salam misalnya. Bagus, tapi bukan berarti salah, bukan berarti batal. Sholatnya orang yang nggak nyaut ketika mendengar namanya Nabi Ibrahim, Nabi Musa disebut nggak nyaut alaihi salam. Mau di luar sholat, mau di dalam sholat, kita nggak ada kewajiban untuk nyaut alaihi salam ketika kita mendengar nama-nama para nabi. Tapi kalau nama Rasulullah lain, kalau nama Rasulullah SAW wajib untuk kita nyaut sallallahu alaihi. Ini perkara penting, tapi banyak orang melalaikan. Saya mau tanya, hukumnya sholat apa? Wajib. Kalau ada orang nggak sholat, dosa nggak? Hukumnya nyaut sholawat, hukumnya nyaut dengan sholawat ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad disebut wajib. Nggak dilakukan dosa. Sama itu. Nyaut sallallahu alaihi wajib, nggak nyaut dosa. Apa Bib dalilnya Bib? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah ya Aisyah. Aisyah, istriku, ketahuilah, celaka, bahaya, fatal, resiko besar
siapa orang yang nanti di hari kiamat tidak memandang wajahku? Siapa ya Rasul yang tidak boleh memandang wajah Anda, apalagi dapat syafaat Anda? Kalau orang itu nggak bisa mencium bau surga, apalagi masuk surga. Ada orang nanti di hari kiamat, semua orang ngarap-ngarap syafaatnya Rasulullah, tapi jangankan dapat syafaatnya beliau, memandang wajahnya saja tidak. Siapa ya Rasul? Al-bakhil, orang yang medit, yang nggak mau sedekah. Bukan, lebih medit daripada itu. Yang nggak mau nyantuni anak yatim, bukan, lebih parah daripada itu. Yang nggak pernah ngisi kotak amal di masjid, lebih bakhil daripada itu. Siapa ya Rasul? Man dzukirtu indah wa lam yusolli alayya. Barang siapa yang namaku disebut di hadapannya, dia tidak membalas dengan sholawat kepadamu. Kalau kita ngasih sedekah kepada fakir miskin, isi dompetnya kita kurang, isi dompetnya fakir miskin tambah. Dan cari duit itu memang susah. Jadi kalau dia mikir untuk sedekah itu sudah cukup dikatakan sebagai medit. Nah saya mau tanya, kalau kita sholawat kepada Nabi, apa yang kurang dari kita? Kalau kita sedekah kepada fakir miskin, ada yang kurang dari hartanya kita, jelas. Capek-capek susah malah berkurang hartanya kita kasih orang lain. Itu sudah cukup dikatakan bakhil, medit, kekir. Kenapa? Investasi akhirat kok. Apalagi sholawat. Sholawat ini kalau kita nyebut sallallahu alaihi, apa yang kurang dari kita? Umurnya kita nggak kurang, nggak pakai keringetan, nggak susah payah kita nyebut sholawat ketika mendengar nama Nabi Muhammad. Nggak ada upaya kita. Kalau kita sedekah untuk orang lain, lah saya mau tanya, kalau ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad disebut di telinga kita, kemudian kita nyebut sallallahu alaihi, apakah itu untuk Rasulullah? Bukan. Untuk kita itu sholawat. Cukup kemuliaan bagi Rasulullah, sholawatnya Allah dan sholawatnya para malaikat, cukup. Adapun sholawatnya kita itu adalah untuk kita. Ibarat bak mandi itu kalau sudah penuh tetap dibuka kerannya. Apa nggak tumpah? Tumpah. Semakin dibuka kerannya semakin tumpah terus. Sama, sudah penuh, sudah full. Sholawatnya Allah, sholawatnya malaikat. Adapun kita bersolawat ibarat keran, buka keran. Semakin banter sholawatnya, semakin deres tumpahnya. Itu sudah kita harapkan. Ya tumpahannya itu sudah kita harapkan. Sebagaimana Rasulullah dirahmati, tumpah rahmatnya untuk kita. Sebagaimana Rasulullah masuk surga, tumpah izin masuk surga kepada kita. Semua yang Allah tumpahkan kepada Rasulullah, kita berhak mendapatkannya. Apa pancingannya, umpannya? Sholawat terus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Ya, wajib. Namanya para nabi nggak wajib, namanya Rasulullah wajib. Kita ini kalau enak-enak makan, atau enak-enak kelesetan, tiduran di sofa gitu. Tahu-tahu ada tetangga panggil-panggil nama orang tua kita atau anak kita. Pasti kita tadinya enak-enak makan berhenti dari makan, tolak-tolak. Siapa? Manggil ayah saya, ibu saya, anak saya. Bukan itu loh. Orang lain cuma namanya mirip sama nama orang tuamu atau anakmu. Oh, ya wis. Cuman ada respon, ada reaksi. Kenapa? Nama yang dipanggil ada di hatinya kita. Nama orang tua kita, anak kita ada di hatinya kita. Kita tidur kelesetan. Saya seriusan, ada yang panggil-panggil nama orang tua kita. Oh, kaget kita. Siapa? Oh, bukan orang itu, bukan ayahnya kamu, bukan ibunya kamu, bukan anaknya kamu. Oh, tak pikir bapakku, ibuku, anakku. Kaget aku. Ada respon. Kenapa nama yang dipanggil-panggil ada di hatinya kita? Mulai kapan nama orang tua kita, anak kita lebih pantas di hati kita daripada namanya Rasulullah? Disebut namanya Rasulullah nggak ada jawaban. Wajib nyaut sallallahu alaihi. Wajib. Bahkan Jibril alaihissalam pernah doa 3 kali. Yang semua doa ini diamini langsung oleh Rasulullah SAW. Yang doa paling mulianya malaikat,
Yang mengamini doanya paling mulianya para nabi juga. Waduh, dahsyat betul doa. Apa doanya Jibril yang pertama? Syaqiya man adraka walidayhi aw ahadahuma wa lam yudkhilahul jannah. Celaka ya Rasulullah, siapa anak di antara umatmu yang gagal bakti kepada orang tuanya. Dia hidup bersama orang tua, tapi kebersamaannya bersama orang tuanya gagal membuat dia masuk surga, alias durhaka. Saya doakan celaka ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Amin Jibril, amin, amin. Yang kedua ya Rasul, syaqiyya man adraka Ramadan wa lam yughfarlah. Celaka ya Rasul, siapa di antara umatnya jenengan yang nututi bahkan bolak-balik ketemu Ramadan tapi nggak dapat ampunannya Allah. Bukan semua orang itu ketemu Ramadan ketemu ampunan. Celaka ya Rasulullah. Amin Jibril, amin, amin. Yang ketiga, syaqiyya man dzukirta indah wa lam yusalli alaika. Saya doakan celaka ya Rasul, kapan disebut-sebut keagungan, kebesaran, kemuliaan, keutamaan nama Anda di hadapan umat Anda, tapi umat Anda tersebut enggak ada jawaban sholawat kepada Anda. Saya doakan celaka. Apa kata Rasulullah? Jangan Jibril begitu, umatku Jibril begitu. Kesian Jibril, enggak kok tega awakmu Jibril, enggak. Sama dengan doa yang pertama dan nomor kedua. Amin Jibril, amin, amin, amin. Loh Ben, Kanjeng Nabi kok tega Ben? Saya mau tanya, Rasulullah SAW itu hidup matinya untuk kita. Lah hidup matinya kita untuk Rasulullah. Udah begitu, udah hidup matinya kita ini bukan untuk Rasulullah. Dalah nyaut sholawat ketika disebut namanya aja nggak mau. Yang tega ini siapa sebetulnya? Rasulullah itu keluar dari rumah taruhannya nyawa. Untuk siapa? Untuk kita. Rasulullah itu ketika sujud dilempar kotoran. Untuk siapa? Untuk kita. Rasulullah dicaci, dimaki, difitnah habis-habisan. Untuk siapa? Untuk kita. Lagi ini pernah kan? Keluar rumah taruhan nyawa karena Rasulullah. Dilempar kotoran kepada kepala kita untuk Rasulullah. Pernah? Nggak pernah. Dalam nyaut dok nggak gelem. Loh yang tego ini siapa sebetulnya? Kalau nama-nama para nabi Allah nggak cemburu, nggak disaut alaihissalam, nggak cemburu. Tapi kalau nama Rasulullah Allah cemburu. Yang nggak nyaut dosa. Jibril diperintah sama Allah. Kan nggak mungkin ya malaikat itu doa tanpa izin dari Allah itu nggak mungkin. Perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sama seperti Rasul, para nabi, mereka semua berbuat dengan ucapan atau perilaku itu atas murni perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jibril itu berdoa karena Allah cemburu. Allah nggak terima kalau kita mendengar nama Nabi Muhammad tidak tergugah, bergedik hati kita untuk nyaut sallallahu alaihi ya Rasulullah. Wajib ya. Pernah nggak kita bayangkan kalau seandainya kita bukan umat Rasulullah SAW, kira-kira kita ini kepingin masuk surga, modalnya apa? Kalau seandainya kita bukan umatnya Rasulullah, terus kita kepingin selamat dari neraka, modal kita selamat apa? Udah begitu, gagal lagi kita cinta sama Nabi. Orang itu kalau cinta disebut nama yang dia cintai ada reaksi. Di mana-mana juga begitu. Misal Arema kalah. Waduh. Jadi trending topik. Enggak di warung, enggak di pos kamling, enggak di kantor, enggak di sekolah, enggak di kampus. Arema kalah. Begitu juga kalau Arema menang, waduh, Arema. Kenapa? Istilah dia. Kita ini minta syafaatnya Arema atau minta syafaatnya Rasulullah? Disebut namanya Rasulullah, ada reaksi. Maaf, kalau bahasa kasarnya jegideg. Kadang-kadang kalimat-kalimat seperti ini perlu untuk shock terapi. Iya.
Saya ini berkali-kali dengar namanya Rasulullah kok jegideg ya aku ya. Kayak kita ini nggak ngarep sahabatnya Rasulullah. Pernah diceritakan. Ada satu ahli maksiat. Ada satu kiai yang soleh di kampung tuh ngajak dia tobat, nggak pernah mau. Tahunan, tobato, nggak pernah mau. Ngapunten ya. Kok kayaknya belum sanggup saya tobat, belum bisa berhenti saya masih belum bisa untuk menjauh dari teman-teman saya ini dan itu. Diajak ke masjid, waduh nggak punya mental saya. Wah tahunan guys pokoknya, tahunan dia diajak tobat sama kiai di kampungnya, ngaku belum siap dan seterusnya. Subhanallah. Dalam satu malam, kiai yang soleh ini mimpi ketemu Rasulullah SAW. Subhanallah, dalam mimpinya kiai ini menjumpai pemuda itu dituntun sama Rasulullah SAW. Wah, kaget, kucek matanya, temenan ah. Ini kan pemuda fulan. Saya ajak tobat gak pernah mau, dituntun sama Rasulullah. Kan satu kehormatan ya, dituntun sama Rasulullah. Seneng ya kita dituntun sama gurunya kita, ajak semombol dasar gede kok. Mau apa lagi dituntun sama Rasulullah? Tanya kiai, ya Rasulullah, mau dibawa kemana? Saya mau bela dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mau nyafaati dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Singkat cerita bangun ini kiai, kaget. Wes pergi ke masjid, mau sholat subuh. Subhanallah, itu anak muda sudah di shaf pertama. Tambah kaget lagi kiai ini. Lu. Tahunan dijak tobat gak tahu gelem moro durung subuh. Kalah cepet kiai ini malah. Ini anak muda di shaf pertama. Kaget. Duduk begitu, anak muda. Pun dugi dengan yai. Koyok ngenteni ya bang, nunggu memang saya nunggu jenengan ya. Loh, kok bisa? Apa perlunya kamu nunggu saya sekarang? Tahunan saya nunggu kamu di masjid. Sekarang gantian kamu yang nunggu saya. Ngapunten ya. Yang mimpi sama Rasulullah bukan cuma jenengan tok. Saya juga mimpi Rasulullah, makanya saya datang ke sini. Loh. Saya ini mimpi Kanjeng Nabi mujahadah. Lah kamu ini siapa kok orang-orang mimpi Kanjeng Nabi? Awalnya saya juga kaget, merasa nggak pantas mimpi Kanjeng Nabi. Cuman ya sudah, saya tanya, ya Rasulullah, atas dasar apa alasan jenengan ya Rasul belani saya ini apa? Kamu mungkin lupa, tapi saya nggak lupa, kata Rasulullah. Apa? Kamu pernah hadir majelis nih ya, masuk durung tobat, tapi kalau masih ya bukan orang yang putus asa lah kembangannya, bukan orang yang cili hati. Orang seperti saya ini sehari neraka sudah, mumpung urip burung mati tak enak-enak. Ada orang ini enggak? Kamu mungkin lupa, tapi pernah kamu hadir itu majelis? Kamu itu ketika yang ceramah nyebut namaku, ada perasaan nggak terima? Lah iya, wong ngaku nih cinta, rindu, kangen, ngarep sahabate Kanjeng Nabi, disebut-sebut nama Rasul jegideg kabeh. Tanpa kamu sadari, kamu belani saya, sehingga ketika yang ceramah nyebut namaku, kata Rasulullah, kamu teriak sallallahu alaihi, nyebut lagi sallallahu alaihi, ceno melek kabeh wong-wong ngaku nih cinta opo? Kamu sholawat banter karena dalam rangka belani aku. Tidak akan saya sia-siakan orang yang belani saya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sopo sing belani aku tak belani. Kamu lupa, tapi aku nggak pernah lupa. Lihat barokah daripada belani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk kita nih semuanya, saya, panjenengan semuanya, kita ingin bahas dalam rangka belani Rasulullah SAW. Saya berusaha untuk menyadarkan kita semuanya, hati-hati, bukan dikatakan dosa itu minum khamr tok, bukan dikatakan berdosa itu nggak sholat tok, nggak sholawat ketika mendengar nama Nabi Muhammad itu juga dosa. Lek gak dosa gak diancam sama Kanjeng Nabi.
Kalau nggak dosa, nggak sampai Jibril berdoa seperti itu di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penting. Kita nggak tahu loh ya. Seperti saya sampaikan tadi, kalau seandainya kita bukan umat Nabi Muhammad, modal apa kita ini selamat di neraka? Sholat nggak pernah khusyuk, zakat ya Allah makanan kucingnya lebih mahal dari beras fitrahnya, haji nggak ikhlas, puasa perut lapar, mulut entek tonggo utang bulu, dirasani kabeh. Apa modalnya kita? Kalau seandainya kita bukan umatnya Nabi, kita umatnya Nabi Adam nggak nulung. Umatnya Nabi Musa nggak nulung kita. Umatnya siapapun nggak ada yang bisa nulung kita kecuali Rasulullah nanti. Satu-satunya manusia yang punya hak negosiasi kepada Allah untuk kepentingan umatnya cuma Rasulullah. Nggak ada yang lain. Ada. Apapun yang saya sampaikan ini semuanya diakui langsung oleh para nabi. Apapun yang saya sampaikan bukan klaim pribadi hanya karena kita ini umatnya Rasulullah, bukan. Apapun yang saya sampaikan diakui juga oleh para nabi terdahulu. Apa buktinya? Saya mau tanya. Ketika Rasulullah Mi'raj, sholat dulu kan di Masjidil Aqsa. Saya mau tanya, yang jadi imamnya siapa? Yang jadi makmumnya? Rasulullah di langit pertama ketemu Nabi Adam. Itu Nabi Adam nyambut Rasulullah, apa Rasulullah diantarkan untuk ketemu Nabi Adam? Nabi Adam nyambut Rasulullah SAW. Rasulullah senang ketemu Nabi Adam, tapi senangnya Nabi Adam ketemu Rasulullah lebih senang daripada senangnya Rasulullah ketemu Nabi Adam. Nggak pernah ketemu, mulai dari lahirnya Nabi Adam, alhamdulillah ketika Mi'raj ketemu Nabi Adam. Ya apa senangnya Nabi Adam saat itu. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, semua nabi-nabi, Nabi Idris, semuanya mereka nyambut penghormatan kepada Rasulullah. Mereka senang ketemu Rasulullah SAW. Mereka ngakoni Nabi Muhammad ini siapa, mereka tahu lebih daripada ucapan saya, Pak. Kalau seandainya ini yang ngomong Nabi Adam, waduh, bisa geleng-geleng temenan jenengan. Gitu ya Rasulullah ya. Kenapa? Nabi Adam, Pak, ilmunya luas bandingin saya. Nabi kok. Semua nabi nanti di hari kiamat ketar-ketir. Kenapa? Karena mereka masing-masing punya salah. Makanya setiap diminta syafaat umatnya, mereka cuma bilang nafsi-nafsi, urusan, aku ini urusan. Nabi Adam punya salah kepada Allah, walaupun bukan dosa ya. Nabi kok dosa, maksum. Cuman tetap mereka tuh merasa punya salah bagaimanapun juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari akhirat, hari kiamat adalah hari keadilan, hari pengadilan. Ketar-ketir. Saya mau tanya, mereka berlindung di bawah panji bendera yang dipegang oleh siapa? Jangankan kita, Nabi itu nyari para anbiya, nyari Rasulullah SAW. Nyari orang dalamnya Allah Subhanahu wa taala yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyari tempat yang paling aman. Di bawah panji bendera Rasulullah ada tempat yang paling aman. Itu para nabi, gimana kita? Semua nabi kepingin ndang mlebu surga, tapi mereka nggak bisa masuk surga. Sebelum siapa yang masuk surga duluan? Ketika semua umat menuju nabi-nabinya mereka untuk minta syafaat, para nabi terdahulu melimpahkan syafaat kepada siapa? Nafsi-nafsi. Kalau minta syafaat tuh Muhammad, tuh Muhammad, tuh Muhammad, tuh Muhammad. Saya nggak bisa. Urusanmu aku yang diurusan. Saya nggak diurusan belas nang Gusti Pangeran Muhammad Rasulullah SAW. Lihat. Wa rafa'na laka dzikrak. Betul-betul digaung-gaungkan kemuliaan kebesaran nama Rasulullah dunia sampai akhirat. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nikmat Pak Bu, jadi umatnya Kanjeng Nabi seperti ini mulianya, nikmat. Di tengah kocar kacirnya ibadah kita, merosotnya imannya kita, untung kita ini masih umatnya Rasulullah. Dan iyo ibadahnya kita amburadul seperti ini, imannya kita kocar kacir, terus kita bukan umatnya Rasulullah, atau umatnya Rasulullah tapi nggak cinta sama Rasulullah. Nggak semua umat Nabi Muhammad cinta sama Nabi Muhammad. Enggak loh. Ini yang hadir berapa? Yang hadir nggak semua umat Nabi Muhammad cinta, kenal, rindu, kangen sama Rasulullah. Enggak.
Kita yang di sini aja belum tentu betul-betul cinta, rindu, kangen, belum tentu. Belum tentu. Allah yang paling tahu seberapa cinta, rindu dan kangennya kita kepada Rasulullah SAW. Dan di tengah kocar-kacirnya ibadah kita, amburadulnya iman kita, terus kita bukan umat Nabi Muhammad atau umatnya Nabi Muhammad tapi nggak punya cinta sama Nabi Muhammad. Ya sudah Pak Bu, mati rokok wis. Mau siapa yang nolong kita kalau kita bukan umatnya Rasulullah? Lah kalau kita nggak punya cinta kepada Rasulullah, apa modalnya kita minta tolong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lihat. Kita itu selalu kita minta, ya Allah tanamkan cinta kepada Rasulullah, tanamkan cinta, ikatkan emosional batin kami kepada Rasulullah. Gimana caranya? Dunia akhirat itu penting. Almar'u ma'aman ahab. Kata Nabi, seseorang itu sesuai kumpul nanti di hari kiamat bersama yang dia cintai. Dalam satu riwayat, sekalipun dia sholat di depan Ka'bah, depan makam Ibrahim 70 tahun, tapi salah, dia menaruh cinta, dia nggak kumpul dengan Rasulullah nanti di akhirat. Sekalipun sholatnya di depan makam Ibrahim, di depan Ka'bah 70 tahun, sujud ruku terus 70 tahun, tapi salah dia menaruh rasa cinta kepada seorang, dia nggak kumpul sama Nabi, dia kumpul sama orang yang dia cintai. Hati-hati. Surga ya surga, neraka ya neraka. Cinta. Terakhir, sebagai perbandingan bukti kelima tentang kemuliaan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau punya anak laki-laki, mau kita kasih nama-nama para nabi bagus. Kalaupun nggak dikasih nama-nama para nabi terdahulu juga nggak apa-apa. Beda kalau nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Harith dalam musnadnya meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man kana lahu thalathatun minal walad," barang siapa yang punya anak 3 anak laki-laki, tapi enggak satu pun di antara putra-putranya dikasih nama Muhammad. Kata Nabi, faqad jahil, itu orang bodoh, ceroboh, teledor, sembrono. Kasih kesempatan pertama punya anak, enggak terbersih dalam benaknya nama Rasulullah, lewat. Dikasih lagi sekian tahun punya anak lagi. Dikasih kesempatan kedua oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak, kasih nama orang lain lagi. Datang kesempatan ketiga, kesempatan terakhir ini. Kesempatan terakhir. Enggak dikasih nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, sembrono, ceroboh, teledor, bodoh. Dikasih kesempatan 3. Al-Imam Syafi'i itu namanya Muhammad bin Idris punya anak, nanya, anak saya laki apa perempuan? Laki, kasih nama Muhammad. Gak tahu, gak mikir, kasih nama Muhammad. Loh, bingung orang-orang. Lah jenengan sendiri kan namanya sudah Muhammad, lah kok punya anak kasih nama Muhammad? Kalau perlu 10 anak laki saya kasih nama Muhammad semuanya. Kenapa begitu? Saya cinta sama anak saya, maka tidak saya sematkan kepada anak yang saya cintai kecuali dengan nama yang paling aku cintai. Imam Ghazali, saya namanya Muhammad, ayah saya namanya Muhammad, kakek saya namanya Muhammad, saya punya saudara namanya Ahmad, saya punya anak saya kasih nama Hamid. Seputar nama-nama Rasulullah SAW semuanya. Nggak keluar, kalau nggak Muhammad ya Ahmad, kalau nggak Ahmad ya Hamid. Saya namanya Muhammad Fahmi, saya punya adik Umar, namanya lengkapnya Muhammad Umar. Saya punya adik lagi yang 2 minggu yang lalu ngisi di sini, namanya Muhammad Soleh, lengkapnya Muhammad Fahmi, Muhammad Umar, Muhammad Soleh. Pernah saya tanya sama abah, lah kalau ujung-ujungnya dipanggil Fahmi, Umar, Soleh, kenapa pakai nama Muhammad? Ya biar nggak panjang-panjang, Fahmi, Umar, Soleh, selesai. Kata abah, Fahmi, abah itu kepingin punya anak laki namanya Muhammad. Ya sudah, kalau gitu namanya Muhammad, kenapa ditambahi Fahmi, Umar, Soleh? Akhirnya dipanggil Fahmi, Umar, Soleh. Ya itu masalahnya. Ilatnya wong Jawa, ilatnya orang Indonesia. Lah jenenge Muhammad atau Ahmad, Ahmad. Abah nggak mau. Loh, kan yang dipanggil bukan Rasulullah, Bang, tapi namanya Rasulullah yang dipanggil. Nggak mau. Jadi namanya kamu Fahmi, Umar, tak kurbanno. Mimi akhirnya. Tapi nggak mat-mat. Daripada, subhanallah, saya belum nemu. Saya pernah umrah, pernah ke Hadrum, pernah. Kalau ada orang namanya Muhammad, siapapun namanya, nggak pernah disingkat, Pak. Muhammad.
Jadi kita kan enggak, mat. Nanti kalau siapa namanya, wah pokoknya Joko Karini tok. Itu cinta. Al-Imam Malik bin Anas mengatakan, aku pernah mendengar ulama Madinah mengatakan begini, kalau ada rumah, wa fihi man ismuhu Muhammad, ada rumah, di dalam rumah itu ada satu aja yang penghuninya namanya Muhammad, ruziqu rizqa khair, semua penghuni rumah itu dikasih rezeki kebaikan oleh Allah SWT. Barokahnya nama Rasulullah. Apa itu rezeki kebaikan? Rezeki kebaikan itu segala sesuatu yang lebih mahal daripada uang. Apa yang lebih mahal daripada uang? Ya segala sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Apa contohnya? Sehat? Apa uang tambah sugih tambah sehat? Belum tentu. Rumah tangga akon? Apa uang tambah sugih tambah akon? Belum tentu. Soleh-solehahnya anak? Apa orang tambah kaya tambah pasti terjamin anak-anaknya soleh-solehah? Dulur akor? Belum tentu. Kadang-kadang kepaten bapak malah ke akor. Ini nikmat yang lebih mahal daripada uang. Kenapa? Bahkan uang pun tidak bisa membelinya. Sehat, afiat, selamat, semua yang saya sebutkan tadi. Mungkin ketika tidak bisa kita beli dengan uang, bisa kita dapatkan, bisa kita raih dengan kita punya anak kasih nama Muhammad. Walaupun dikasih nama tambahan dengan panggilan itu nggak apa-apa, tapi ada nama yang kita sematkan. Kita ini kalau punya anak perempuan kepingin punya anak lagi, nazar. Ya Allah, demi Allah, saya bersumpah, kalau saya punya anak lagi, saya kasih nama Muhammad atau Ahmad Mujarrab. Saya sendiri ngalami ketika anak pertama, istri mengandung anak pertama, saya kepingin punya anak pertama itu laki. Ya kepingin toh, bukan ngatur, kepingin, sekedar kepingin. Saya nazar. Ya Allah, demi namamu saya bersumpah, wallahi, kalau saya punya anak laki, saya kasih nama Muhammad. Tapi saya sudah niati, saya kasih tambahan Abdul Qadir. Kenapa? Ya tadi, kalau gede jeluk mat soalnya. Abah nggak mau kok saya malah batalno niatnya abah akhirnya. Anakku kata kayak jenenge Muhammad sudah jeluk mat putuku ada maring kok ada goro. Akhirnya saya dimarahi sama abah. Akhirnya anak saya dipanggil dir saya gini. Dir. Tapi nggak apa-apa, yang penting namanya Rasulullah tetap terjaga. Nah, bahkan sampai di akhirat, bahkan barokah nama Rasulullah sampai di akhirat. Abdullah bin Abbas ini sepupu Rasulullah, ayah sama ayah saudara, murid langsung Rasulullah. Itu pernah mengatakan nanti di hari kiamat akan datang seruan, ala liyagum manismuhu Muhammad, yang namanya Muhammad berdiri. Kira-kira kalau kita sekolah, datang panggilan dari kantor, yang namanya Fulan bin Fulan berdiri, seneng apa dredeg? Dredeg tidak, salawat. Sama Pak, ini akhirat. Yang namanya Muhammad berdiri, waduh, satu-satunya nama Muhammad yang suci ya cuma Rasulullah. Ya, mereka kalau bukan Rasulullah pasti punya salah. Waduh, alamat wis. Salah apa saya ini? Waduh, alamat. Kata malaikat, mlebu surga kabeh. Dredeg, takut, selamat. Gimana leganya perasaan orang mereka? Loh, berarti mlebu surga bodoh jeneng tadi. Gini, jangan salah paham. Nanti buyar pengajian ganti nama semuanya Muhammad demi masuk surga. Nah, bukan begitu. Kalau ada orang namanya Muhammad, kita punya anak dikasih nama Muhammad, tapi nggak dididik dengan didikan syariat Nabi Muhammad, itu namanya pemalsuan nama Nabi Muhammad. Nah itu kan yang namanya Muhammad berdiri masuk surga. Berarti kan bodoh jeneng toh? Bukan. Mereka itu menerima catatan amal. Oh, sholatnya diterima, puasanya diterima. Cuman Allah ingin menampakkan kemuliaan nama Rasulullah sampai di akhirat. Wa rafa'na laka dzikrak. Bukan yang sholatnya diterima masuk surga. Enggak. Walaupun sebetulnya dia itu pantas masuk surga, mungkin karena sholatnya, mungkin karena ibadahnya. Tapi Allah ingin menampakkan kemuliaannya Rasulullah yang namanya Muhammad masuk surga. Bukan itu satu-satunya penyebab dia masuk surga. Ya kalau bodoh jeneng mlebu surga, prei pengajian. Ya, buat apa nanti dakwah 63 tahun? Bukan begitu. Cuman Allah itu cemburu kalau ada orang namanya Muhammad masuk neraka. Kan begitu tuh mati, nama yang dicintai itu. Maka entah bagaimana settingan ceritanya Allah, orang kalau sudah namanya Muhammad, akhir umurnya insya Allah husnul khotimah. Saya yakin husnul kepada Allah begitu. Kenapa? Allah cemburu. Cuman karena bukan nabi ya pasti punya salah.
pasti punya masa lalu. Cuman gimana caranya dia dituntun, dibimbing oleh Allah, gimana caranya belum mati dia selamat, sehingga selamat nanti ada di akhirat. Sehingga selamat nanti ada di akhirat. Ini berapa sudah bukti yang kita tahu bagaimana. Ini kita bahas baru namanya tok. Ini yang kita bahas baru namanya Rasulullah tok. Tentunya banyak kemuliaan Rasulullah yang lain. Karena itu mudah-mudahan Allah takdirkan kita betul-betul cinta kepada Rasulullah, cinta dari hati. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang yang cinta dan dicintai oleh Rasulullah, rindu dan dirindukan, kangen dan dikangeni oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sebagaimana di dunia kita ditakdir menjadi umat Nabi Muhammad, kita di akhirat diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan sebagaimana di dunia kita ngarep syafaatnya beliau, kelak di akhirat kita pantas atau dipantaskan oleh Allah untuk mendapatkan syafaatnya beliau. Dan mudah-mudahan cintanya kita bukan cinta yang bertepuk sebelah tangan. Rindu dan kangennya kita kepada Rasulullah adalah rindu dan kangen yang mendapatkan jawaban dunia sebelum di akhirat. Bisa mimpi Rasulullah di dunia, bisa kumpul sama Rasulullah nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Mungkin 1-2 pertanyaan kalau ada. Jadi saya punya anak, dulu saya niat kasih nama Muhammad, tapi di dalam artinya cuma M Muhammad, M aja. iya. Kan habis itu nama panggilannya itu gimana? Akte nggak ada masalah. Sebetulnya akte atau KTP bukan menjadi syarat. Misal ada anak, Bib, saya kadung ngasih nama bukan nama Muhammad, Bib. Saya kepingin ganti namanya dengan nama Muhammad. Apakah perlu ganti akte? Ganti? Nggak ada urusannya sama syariat. Nggak ada masalah. Yang penting kita sudah meniatkan sebagai orang tua ngasih nama anak kita. Saya pun namanya kalau di KTP atau akte MUCH, Moh Fahmi. Tapi Abah pasti lihatnya bukan Moh. Apa Moh artinya? Pasti Muhammad sudah. Itu yang paling penting. Doa dari orang tua, bukan tinta yang tertulis di KTP atau di akte. Yang paling penting adalah doa dari orang tua ketika menyematkan nama kepada anak. Nah, ada yang lain? Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad itu adalah nama, sedangkan Rasulullah adalah Nabi, artinya gelar gitu saya gitu ya. Setiap kita menyebut, ada orang menyebut nama Muhammad, katakanlah kita berfokus kepada Nabi. Nanti kita menjawab dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Katakanlah begitu gitu. Apabila orang menyebut gelarnya saja, apakah kita juga ikut bersalawat juga gitu? Iya. Karena yang saya dengar dari Iya. tadi bahwasanya menyebut Nama. beliau gitu. Iya. Gelar. Sepatutnya buat kita dalam satu hadis dikatakan man ahabba syai'an aktsar min dzikri. Sebetulnya tolak ukurnya adalah cinta kan. Intinya kalau kita mendengar nama yang kita cintai pasti ada reaksi, pasti ada respon. Nah setiap reaksi atau respon itu ada bukti, wujud, real. Mau kita dengar namanya Rasulullah atau gelarnya Rasulullah, sambut sholawat kepada Rasulullah. Kalaupun nggak ada ancaman dosa, nggak ada ancaman apa-apa, nggak pantas lah kita ini ngerespon, bereaksi atas nama Nabi Muhammad atau gelarnya Nabi Muhammad sebagai bukti kita ini cinta sama nama yang disebut atau gelar orang yang disebut. Dan nggak ada yang kurang dari kita. Sallallahu alaihi mari. Itu kan berapa detik? 2 detik. Tapi sampai akhirat itu. Sampai akhirat. Lah kalau kita nyari duit nggak mau disedekahkan sudah dikatakan medit. Lah apalagi kita nggak ada upaya apa-apa nyari duit susah. Lah sholawat apa susahnya? Adakah orang yang lebih medit daripada orang yang medit walaupun untuk kebaikannya dia sendiri? Kalau kita sedekah itu kan untuk orang lain. Dohirnya saya sedekah itu untuk orang lain. Dohirnya bukan untuk diri kita. Lah kalau kita sholawat kepada Nabi, murni untuk kita bukan untuk Nabi. Murni untuk kita bukan untuk Nabi. Nggak butuh Nabi itu, nggak penting sholawatnya kita buat Nabi. Cuman Allah nggak terima, maka diwajibkan. Cuman kita yang butuh, kita yang merasa penting untuk bersolawat sama Nabi. Lah itu kan untuk baiknya kita sendiri. Gawe awake dhewe. Terus nggak mau nyaut. Ada orang yang lebih medit daripada ini. Sampai akhirat loh ini. Nggak mau. Tetap mau namanya tok yang disebut, mau gelarnya tok yang disebut. Sallallahu alaihi. Apa susahnya? Bib, capek bib.
yang ceramah misalkan sajam berapa kali Bib, nyebut namanya Nabi Muhammad, kesel, capek untuk kebaikannya dia sendiri. Apa gak pedih itu namanya? Lu gawe awakmu dhewe kok. Buat Anda sendiri ini. Kok gak gelem kan aneh. Saya kasih contoh Pak, saya kasih contoh. Saya mau ngasih uang ke jenengan 500.000. Tapi tak cicil 5.000 ping 100. Sampai nerima lah kesel. Suwen nih. 500 Pak mari, 5.000. Tapi Anda mau enggak tetap? Ya wes. Saya ngasih jenengan 500.000, tapi tak cicil. 5.000, ambil lagi. 5.000, ambil lagi. 5.000. Masih orang jam sampai terima. Lu kesel padahal. Waduh kapan hari ini? Tapi seneng. Kan begitu. Sallallahu alaihi. Ambil lagi. Sallallahu alaihi. Apa susahnya kita ini? Gak obah. Nerima duit sih obah. Kesel kemeng. Tapi seneng. Ini cuman modal mulut. Sallallahu alaihi. Sallallahu alaihi. Keringetan enggak? Obah enggak? Capek deh. Ya wes medit. Selesai. Dia apa? Enggak gawai dhewe kok. Bahkan sampai akhirat ya. Lah kalau duit 5.000. Begitu 5.000 ke 100 mati. Lah kalau ini 1.000 kali kita di sholawat mati. Ya beruntung panen saat itu dia. Panen barokah daripada sholawatnya dia. Kita kadang-kadang dengar namanya anak. Kan ada ya istilah kagotan jeneng. Ada anak sakit-sakitan gitu. Tanya gitu. Siapa namanya? Abdul Qadir Jailani. Oh, pantas kagotan jeneng. Ganti. Kadang-kadang ada yang berkeyakinan seperti itu. Nggak ada masalah. Subhanallah. Diganti namanya mendingan terus orang. Ya nggak semua tapi ya. Alhasil, saya mau tanya, ada nggak anak sakit-sakitan tapi namanya Muhammad? Jadi anak kagotan jeneng tapi namanya Rasulullah, namanya Nabi Muhammad. Nggak ada itu. Nggak ada. Siapa namanya kok sakit-sakitan? Muhammad. Nggak pernah dengar saya. Lihat barokahnya nama Rasulullah. Saya mau tanya, nama Muhammad sama nama Abdul Qadir Jailani, yang mana yang lebih mulia? Jelas nama Muhammad kan begitu. Loh logisnya berarti nama Muhammad lu ngaboti. Namanya Nabi, paling afdolnya Nabi. Enggak, saking barokah. Saking barokah coba subhanallah. Subhanallah. Ini bukan masalah iman sih. Cuman masalah hati, masalah ikatan batin, masalah cinta kita kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah kasih manfaat, Allah kasih barokah ilmu kita semuanya. Mudah-mudahan tambahan wawasan, tambahan ilmu pengetahuan ini semakin buat kita kenal, cinta, rindu, kangen kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita kumpul semuanya dunia akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa